Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bumi dan alam semesta. Yang pertama, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Ahmad Muafi, NIM 201030025 dari kelas B Kimia. Selanjutnya langsung masuk ke materi. Yang pertama, saya di sini akan menjelaskan tentang 3 materi. Yang pertama air, yang kedua kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi permukaan bumi, yang ketiga peristiwa alam di Indonesia. Yang pertama air, daur air. Daur air adalah hasil dari siklus terus-menerus yang tak pernah berhenti, mulai dari daratan hingga menjadi awan dan turunlah hujan. Berikut adalah ringkasan daur air di bumi. Air permukaan menguap, uap berkumpul di udara membentuk awan, terjadi pengembunan dan titik-titik air terus jatuh ke bumi, jadilah hujan. Yang kedua, kegiatan manusia yang mempengaruhi proses daur air. Kegiatan mempengaruhi proses daur air: pembukaan lahan yang mengakibatkan hutan gundul. Yang kedua, perkembangan di kota membuat lahan-lahan kosong, daerah peresapan air menghilang, sehingga danau dan sungai mengering dan menghambat penguapan. Selanjutnya, ini penghematan air. Penghematan air ada 5 macam. Yang pertama, gunakan air seperlunya, jangan berlebihan. Yang kedua, membuat tandon air hujan. Yang ketiga, mendukung gerakan menanam pohon. Yang keempat, matikan keran air selesai digunakan. Yang kelima, menggunakan air bekas cucian untuk keperluan lain. Selanjutnya, peristiwa alam di Indonesia. Peristiwa alam di Indonesia ada. Saya di sini akan menjelaskan 3 macam. Yang pertama, gempa bumi. Gempa bumi ialah getaran permukaan bumi oleh kekuatan air dalam bumi. Alat untuk mencatat gempa disebut seismograf dengan satuan skala Richter. Berdasarkan penyebab dan kekuatannya, getaran gempa dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, gempa tektonik terjadi karena pergeseran kerak bumi, seperti gempa yang terjadi di Yogyakarta dan sebagian Jawa Tengah pada 27 Mei 2006. Yang kedua, gempa vulkanik terjadi karena letusan gunung api. Gempa laut terjadi jika pusat gempa terletak di dasar laut. Gempa di atas laut 7,0 skala Richter mengakibatkan gelombang pasang yang hebat. Ketika gelombang pasang ini mencapai pantai, menimbulkan bencana hebat yang disebut tsunami, seperti terjadi di Aceh, Nias tahun 2004 dan di Pangandaran tahun 2006. Selanjutnya, peristiwanya yakni gunung berapi. Dibedakan menjadi gunung api dan gunung tidak berapi dapat meletus. Gunung meletus sebagai akibat kegiatan dapur magma. Gunung meletus akan mengeluarkan bermacam-macam material, baik padat, batu besar, kerikil, dan batu apung, cair, lava, lahar panas, dan lahar dingin, dan gas, debu, tentunya vulkanik. Yang ketiga, ini banjir. Adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan meredam daratan. Banjir sering terjadi saat musim hujan, seperti banjir di Jakarta yang diakibatkan Sungai Ciliwung yang meluap, banjir di Solo yang diakibatkan luapan Sungai Bengawan Solo. Selain banjir, tanah longsor juga sering terjadi pada musim hujan. Namun demikian, peristiwa tersebut bisa dicegah seperti membuang sampah pada tempatnya, pembuatan selapan sehingga air dapat mengalir dengan lancar, tidak mendirikan bangunan di sepanjang sungai karena akan mengundang bahaya. Yang keempat, gerakan menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Yang kelima, membantu program pemerintah yaitu reboisasi, penghijauan, dan kembali. Selanjutnya, kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi permukaan bumi. Kegiatannya yakni membuat
waduk dan bendungan adalah daratan yang dibuat cekung besar kemudian diisi air, berfungsi untuk mengaliri lahan-lahan pertanian, PLTA, perikanan, dan sebagai penampung air hujan. Yang kedua, pembangunan rumah. Perkembangan jumlah penduduk yang semakin meningkat menyebabkan banyaknya lahan menjadi perumahan sehingga menyebabkan perubahan permukaan bumi. Selanjutnya, pertanian digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup selain lahan daratan. Pemanfaatan lahan miring di perbukitan juga dilakukan. Pembuatan teras miring berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Selanjutnya, jalan raya menyebabkan bentuk permukaan bumi berubah. Jalan raya merupakan penghubung dari daerah satu ke daerah yang lain. Mungkin sekian media yang bisa saya tampilkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.